hari ini saya mau berbagi cerita Tentang coaching, apa itu coaching dan bagaimana cara mempraktikannya. Mari ikuti kami dalam video berikut ini. penggerak. Semoga setiap harinya kita akan semakin kreatif, inovatif, dan produktif. Ini adalah praktik coaching kelompok 2 di bawah besutan dari Bapak Didi Sugiharto selaku fasilitator. Ini adalah tim kami, Titi Rusyanti selaku director, Irwan Suryawan dan Yeni Rusmaladewi. Dari saya Iwan Suryanto, yang kedua Ibu Titi Rusyanti, dan yang ketiga Ibu Yeni Rusmaladewi. Kali ini kelompok kami akan mempraktekkan proses coaching Tirta kasus 1. Yang pada kesempatan ini yang akan berperan menjadi coach adalah Bu Yeni Rusmaladewi, dan yang menjadi coach adalah Ibu Titi Rusyanti, dan saya sendiri menjadi pengamat. Baiklah, kepada Ibu Yeni dan Bu Titi dipersilakan. Assalamualaikum Rina. Waalaikumsalam, Ibu. Boleh Ibu duduk di sini? Boleh, silakan Ibu. Dengan senang hati. Terima kasih. By the way, Rina sudah tahu kalau ada lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten? Sudah Bu, sudah tahu dari Pak Iwan ya Bu, kemarin kasih info ya guru bahasa Inggris kita. Rina nggak tertarik gitu untuk ikut serta? Saya nggak pede sih Bu. Loh, kenapa sayang? Ibu lihat kemampuanmu dalam menyampaikan speech pas upacara kemarin itu bagus banget loh nak. Masa sih Bu? Iya, serius. Kira-kira apa sih yang membuat Rina nggak pede yaitu untuk ikut lomba? Bu, saya belum terbiasa Bu bicara di depan umum. Terus speech saya itu waktu speech di upacara kemarin itu sebetulnya speech saya yang pertama Bu. Jadi saya masih nggak pede kalau ngomong di depan orang banyak Bu. Makanya sebetulnya kemarin suara saya agak-agak bergetar gitu Bu. Itu pengalaman pertama sebetulnya Bu. Dan saya masih merasa kalau pronunciation saya masih jelek Bu. Saya masih kurang fasih di bahasa Inggris. Oke, begitu ya. Tapi kemarin tuh nggak terlalu ketara sih, Rin. Tapi itu sudah sangat bagus loh, apalagi itu dilatih lagi. Kan masih ada beberapa waktu nih sampai lomba dilaksanakan. Gini aja, apa ya yang kira-kira dapat kita lakukan biar rasa percaya diri Rina itu meningkat, biar bisa ikut lomba ini? Kayaknya yang pas gini ya Bu. Gimana kalau Pak Iwan kan guru bahasa Inggris ya Bu. Kalau Pak Iwan yang ngelatih saya, kemudian jadi bahasa Inggrisnya bisa lebih bagus. Terus pronunciation-nya juga lebih baik. Nah Bu, terus bisa pede kayak Ibu tuh gimana ya caranya ya? Oh, jadi biar itu bisa ya, ngambil hatinya juri gitu maksudnya Bu. Iya, saya sih nggak pedean nih Bu. Ya. Oke, boleh juga idenya Rina. Nanti coba Ibu sampaikan ke Pak Iwan ya. Iya Bu, siap Bu. Kapan Rina bisa latihan bareng nih? Biar nanti kita jadwalkan, nanti Ibu biar nyampaikan ke Pak Iwan tuh lebih enak kayak itu. Gimana ya Bu? Sebentar Bu, saya lihat jadwal. Ibu, iya. Gimana kalau selepas habis latihan pramuka? Oke, nanti Ibu coba sampaikan ke Pak Iwan ya. Semoga saja beliau tidak ada jadwal, jadi kita bisa latihan bareng. Jadi, gimana nih? Rina, siap ikut lomba? Siap Ibu, terima kasih Bu Yeni, siap. Oke, good job Rina. Semangat. Semangat Ibu, terima kasih Bu Yeni. Terima kasih kepada Ibu Yeni dan Ibu Titi karena sudah menampilkan praktek coaching yang cukup baik. Semoga kita semuanya berhasil dengan praktek kali ini. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, kita lanjutkan ke kasus kedua dari praktik coaching hari ini. Kasus kedua, seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali satu murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapat nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Baik, kita saksikan pada skenario berikut ini. Pertemuan 1. Assalamualaikum Iwan. Boleh Ibu duduk di sini? Waalaikumsalam, Bu. Boleh. Sendiri aja nih kamu. Di mana teman-temanmu? Lagi di kelas, Bu. Lagi malas ngumpul saja. Gitu ya. Ibu perhatikan beberapa hari ini kamu murung ya. Ibu boleh tahu? Iya. Sebenarnya saya itu lumayan sedih sih hari ini. Apalagi beberapa hari ini. Karena saya merasa itu kayak diasingkan gitu loh, Bu, di kelas. Jadi ngobrol sama kawannya males ya. Wah, kayaknya kita butuh bincang-bincang agak lebih santai nih. Iwan ada waktu nanti sepulang sekolah? Ada jadwal? Seharusnya kalau siang ini jadwal les Pak Guru Bu. Tapi karena saya nggak ikut, kayaknya bisa sih. Gitu ya. Jadi siap nanti bisa ketemu Ibu 10 menit setelah jam pulang ya. Ibu tunggu di ruangan kantor. Siap. Semangat Iwan. Iya, terima kasih. Sambil tersenyum dan menepuk bahu Iwan, Ibu Guru memberi penguatan untuk menutup percakapan. Pertemuan kedua. Ilustrasi suasana ruangan guru sudah nampak lengang. Tinggal beberapa petugas kebersihan dan rekan TU yang melanjutkan aktivitasnya. Ruangan kantor terpisah dengan dinding pembatas pada ruang Ibu Titi. Silakan duduk Iwan, silakan. Santai saja ya. Di ujung sana ada minum air putih ya. Iya, Kemudian baik, kalau lihat siang ini sepertinya kamu udah siap ya ngobrol dengan Ibu ya? Siap, Bu. Seperti janjian kita tadi. Iya. Ibu dengar dari beberapa rekan-rekan di kelas hasil belajarmu sangat bagus loh. Menurutmu bagaimana? Enggak juga, biasa aja sih, Bu. Tapi Ibu lihat dari daftar nilai mereka, nilaimu memang bagus kok. Ada beberapa teman-temanmu yang merekomendasi. Tapi makasih banget loh apresiasinya. Nah itu dia. Di sisi nilai belajarmu bagus. Tapi Ibu perhatikan kamu jarang gabung ya, jarang bermain ya sama teman-temanmu ya. Ceritakan dong sama Ibu mau tahu nih. Sebenarnya kejadiannya gini, Bu. Diawali memang saya itu nggak ikut les privat. Terus di kelas itu saya selalu disindir-sindir. Sehingga lama-kelamaan rekan-rekan saya itu kayaknya mulai menjauh saya sih. Jadi itu awal mulanya seperti itu. Begitu ya. Kenapa? Ada alasan apa kamu nggak mau ikut gabung les sama guru TIK? Kalau boleh jujur sih, Bu ya, sebenarnya itu saya itu tipikal orang yang nyaman belajar sendiri sih. Yang kedua, memang kalau menurut saya sih, Bu, saya itu kayaknya bisa belajar mandiri tanpa harus ikut les privat seperti itu. Saya kayaknya masih belum butuh sih les privat seperti itu. Coba ada faktor lain nggak yang memperkuat alasanmu sampai kamu nggak mau ikut gabung les privatnya Guru TIK? Kalau boleh jujur nih, Bu ya, boleh jujur. Sebenarnya sih itu sebenarnya berfokus pada masalah waktu dan biaya saja. Karena sepulang sekolah itu sebenarnya saya itu bantu warteg di depan rumah. Tapi Pak Guru itu kan nggak tahu tuh kegiatan saya
saya juga belum ngomong sih sama beliau. Kira-kira Pak Guru sudah tahu belum alasan kamu kenapa nggak ikut les? Belum Bu. Belum ya? Belum ya. Memang saya belum ngomong dan juga memang belum punya kesempatan untuk ngobrol ke situ. Jadi sampai sekarang Guru Ek itu belum tahu apa kegiatan saya sih. Bagaimana sih kamu kalau di kelas? Gimana nih? Kan nggak ikutan les. Walaupun digituin sih sebenarnya ya Bu ya, saya itu orangnya tetap diam, tetap ngikuti instruksi sesuai dengan perintah ibu, perintah guru. Itu meskipun sih karena sindiran-sindiran itu kuping dan hati saya itu kayak gimana gitu loh rasanya. Apa yang kamu rasakan ketika Pak Guru di kelas menyindir seperti itu? Sebenarnya sih sedih, bingung, karena memang kalau kayak posisi kayak gitu kan nggak punya teman Bu. Rekan-rekan juga mulai menjauhi saya gara-gara saya memang tidak ikut les privat itu. Jadi saya intinya sedih dan bingung sebenarnya. Gitu ya. Kalau Ibu amatikan nilaimu bagus, berarti kalau di tataran teman-temanmu kamu lumayan di atas rata-rata ya. Boleh tahu selama ini ada temenmu nggak yang kesulitan mata pelajaran, terus kamu bantu nih, gimana reaksimu ketika diminta bantuan sama teman-temanmu? Kalau dulu sih semua rekan-rekan masih bertanya, tapi semenjak ada masalah itu mereka mulai jarang bertanya sih sama saya. Jadi ya saya nggak pernah bantu lagi kayak gitu Bu. Kalau mau flashback lagi, kira-kira apa nih penyebabnya menurutmu? Kan kamu kan yang jelas, ya? Yang jelas mungkin karena saya orangnya yang nggak banyak bicara sih, nggak banyak bicara. Jadi kemungkinan saya nggak banyak bicara itu teman-teman saya juga takut tuh memulai bicara sama saya kayak gitu loh. Mungkin mereka entah pikirnya seperti apa, saya orangnya nggak pernah ngomong kayak gitu. Gitu ya. Gimana kalau kita mungkin ada tips yang kamu gunakan biar teman-temanmu nggak semakin jauh buat berteman denganmu ya? Kira-kira saya perlu menawarkan bantuan ya kira-kira ya. Jika teman saya kesulitan, apa kira-kira saya itu menawarkan bantuan saja gitu? Enaknya gimana? Ya, jadi Iwan nawarkan dulu gitu ya. Nanti maka teman-teman dengan sendirinya mau deket-deket gitu ya. Seperti itu ya. Berbagi akan lebih indah. Oke. Ya. Untuk memperbaiki hubungan teman kayaknya itu lebih pas ya. Gimana kalau untuk solusi dengan Pak Guru Tiktu? Punya cara nggak? Gimana tuh? Sebenarnya sih Bu, kalau dari hati saya itu saya itu pengen cerita dengan beliau tentang masalah saya nggak ikut les itu kenapa, karena kegiatan saya setelah pulang sekolah itu kayak gimana. Itu saya pengen cerita sama beliau sebenarnya kayak gitu. Gitu ya. Padahal memang kalau diamati kamu memang sanggup ya mengikuti materi TIK dengan baik ya tanpa harus ada tambahan les seperti itu ya Iwan ya. Kalau menurut saya sih sejujurnya iya Bu, sejujurnya iya. Jadi saya pengen bertemu itu memang mengutarakan alasan saya, kondisi saya, alasan kenapa nggak ikut les, dan kondisi saya kenapa saya nggak mau itu karena mungkin saya sudah mampu pada pelajaran itu. Jadi kayaknya untuk les kan belum butuh itu. Jadi kayak gitu. Tetapi takutnya kalau saya menyampaikan itu menyinggung beliau, itu takut gitu. Gitu ya. Iya. Menurutmu seperti apa langkah yang sebaiknya kita ambil nih? Yang diambil nih sebaiknya seperti apa nih? Kayaknya sih yang enaknya itu gini Bu. Kalau saya mau ngomong sama beliau sendiri kan nggak enak. Mungkin ada yang bantu fasilitasi untuk bertemu dengan beliau biar saya ngomong dengan dari hati ke hati, itu mungkin lebih baik kayaknya Bu. Gitu ya. Baik, kiranya kapan waktu yang tepat ya buat menyampaikan keluhanmu? Ibu mau mensinkronkan nih jadwalnya Bapak Tik dan Iwan ya pastinya karena kamu banyak ekskul ya. Kayaknya besok lusa bisa Bu.
ya habis Jumatan bersama kan kita nanti Jumatan ya, habis Jumatan kan sebelum ekskul itu ada waktu rehat. Itu kalau memang Ibu Titi mau memfasilitasi ya saya manut Ibu Titi aja gimana baiknya, yang penting saya bisa komunikasi dengan Pak Guru tersebut. Baik, jadi intinya tugas Ibu adalah membantu buat memediasi antara Pak Guru Tik dan Iwan ya. Jadi Ibu berharap seluruh obrolan yang akan disampaikan itu dari Iwan sendiri. Jadi tidak ada unsur pihak lain seperti itu. Tapi biasanya kalau kita ngobrol butuh data dan fakta seperti itu ya. Jadi mohon tolong dibawa juga, dilengkapi dengan data-data bukti yang memperkuat alasan kamu seperti itu, Iwan. Oh ya, siap Bu. Saya nanti akan buat portofolio yang sudah saya lakukan, terus buku-buku tugas yang sudah nilai-nilai yang ada di buku tugas saya bawa bisa jadi bukti. Jadi Pak Guru tersebut bisa memahami saya nantinya. Jadi itu Bu, kemungkinan yang bisa saya bahas seperti itu. Ya, baik. Jadi buat portofolio simpel ya yang mudah disampaikan ya. Seperti itu. Great job Iwan. Keren. Ketemu solusi hari ini. So, persiapkan diri dengan baik, susun portofolionya dengan tepat. Sampai jumpa di jadwal yang sudah kita tentukan. Terima kasih. Yuk. Terima kasih Bu Titi. Sama-sama. Sampai jumpa. Dah. Oke, demikianlah tadi praktek coaching kasus kedua. Karakter yang gemilang, terampil dan disiplin, putra putri asli. Baik teman-teman, kita mulai ya untuk yang kasus 3 terakhir. Ya, kasus 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izinkan saya bernarasi sebelum kegiatan kasus 3 dimulai. Saya selaku narator Titi Rusyanti, kemudian selaku coach atau pemeran utama di sini ada Bapak Irwan Suryanto, kemudian coachnya selaku rekan kerja Pak Iwan bernama Ibu Yeni Rusmalia Dewi. Baik, berikut ini adalah kasus 3. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Mari teman-teman kita simak bersama skenario coaching dari kelompok 2. Dipersilakan. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yani. Maaf loh Pak mengganggu waktu Bapak sebentar aja. Ya Bu, tidak apa-apa kok, biasa aja. Kira-kira Bapak ada waktu nggak ya sekarang? Pengen curhat nih Pak. Ada kok Bu. Lagian saya lagi santai juga. Tapi ngomong ada apa sih? Kok kayaknya lemes gitu kan. Begini Pak, hari ini saya lagi bad mood. Makanya saya butuh seseorang untuk mendengarkan keluh kesah saya. Oh gitu. Masa guru semat kok bisa bad mood juga? Nanti hilang loh sematnya. Pak Iwan nih bisa aja lagi bad mood nih Pak. Oke. Jadi kira-kira nih apa yang bisa saya bantu? Terus kira-kira harapan sampean setelah ngobrol sama saya ini? Bapak kan guru senior. Jadi saya butuh bantuan Bapak mendengarkan dan memberikan solusi atas masalah saya ini. Saya berharap setelah ngobrol curhat dengan Bapak sekarang ini, saya mendapatkan pencerahan dalam mengatasi masalah yang dan menghilangkan kekhawatiran yang saya alami sekarang, Pak. Emang itu ada masalah apa sih?
Gini loh Pak, Bapak tahu kan kemarin saya habis disupervisi. Nah, tadi saya habis ditegur oleh kepala sekolah. Beliau mendapat laporan dari pengawas tentang saya, makanya jadi bad mood. Masa sih? Gimana ceritanya sampai bisa kena tegur? Gini ceritanya Pak ya, jadi kan kemarin disupervisi oleh pengawas. Nah, Pak pengawas tuh keberatan dengan cara saya mengajar yang tidak menggunakan buku teks. Padahal saya sudah menggunakan sumber-sumber lain yang juga relevan dengan pembelajaran saya. Dan sumber-sumber belajar tersebut juga sesuai dan mengacu ke kurikulum kok Pak, nggak keluar kayak itu dari kurikulum. Gitu ya. Tapi keren banget loh Bu. Sampai sudah memanfaatkan berbagai sumber belajar tanpa fokus, hanya fokus ke buku teks saja. Belum tentu loh guru lain itu bisa kayak gitu. Terus bagaimana tanggapan murid-murid itu dengan cara mengajar Ibu yang sekarang? Nah, kalau murid-murid sih merasa senang saya menggunakan media selain buku teks karena merasa lebih bervariasi kayak itu Pak. Dan hasil belajar pun meningkat dengan cukup signifikan. Tapi ya gitulah Pak, tetap aja pengawas keberatan dan malah tersinggung dengan argumen yang saya berikan. Kemarin sih sempat adu argumen gitu Pak. Sekarang kira-kira apa yang dirasakan setelah mendapat teguran dari pengawas? Apa ya Pak, kesel aku. Juga mau kepala sekolah kita masuk langsung menegur saya cuma karena laporan pengawas tanpa memberi kesempatan untuk saya menyampaikan pembelaan kayak itu sedikit pun. Enggak loh Pak, langsung ditegur aku tuh. Kesel. Gitu ya. Terus selain itu ada nggak kekhawatiran lain dari kejadian hari ini? Ada sih. Secara kan kita kayak melawan atasan kayak itu, jadi khawatir juga kayak itu. Khawatir kalau kayak dikira melawan kayak itu Pak. Gimana ya Pak? Ya juga. Tapi bagaimana pendapat itu tentang masukan dari pengawas tersebut? Masuk nggak di kira-kira pemikiran itu? Kalau iya sih, kalau setelah tak pikir-pikir, masukan dari pengawas itu ada benernya juga, nggak 100% salah kayak itu Pak. Saya juga harus tetap menggunakan buku teks walaupun pakai sumber lain kayak itu. Nggak ada benernya juga sih Pak. Kira-kira nih, adakah rencana yang sudah Ibu pikirkan untuk menanggapi dari masukan Bapak pengawas itu? Ada sih Pak, saya jadi kepikiran untuk menggabungkan buku teks dengan sumber-sumber belajar yang saya gunakan kayak itu sesuai masukan dari Pak pengawas tadi. Mantap loh itu, mantap deh. Terus ini untuk masalah yang pengawas tersinggung tadi, kira-kira gimana sih kalau menurut Ibu cara yang ingin Ibu lakukan untuk mengatasinya? Nah tadi kan pengawasnya tersinggung kayaknya. Itu sudah pernah nggak terpikir ke Ibu untuk cara mengatasinya seperti apa? Rencananya ya Pak ya, pengen ngobrol langsung kayak itu sama kepala sekolah tentang masalah itu. Tapi kok ada rasa takut ya Pak ya, segan gitu. Gitu ya. Tapi kita tuh nggak usah takut. Kita tuh seorang guru tuh harus berani menghadapi segala masalah dan berusaha menyelesaikan masalah. Terus kira-kira nih, kalau Ibu ketemu sama kepala sekolah, apa yang pengen Ibu obrolin? Saya ingin menyampaikan permintaan maaf saya ke Pak pengawas. Jadi minta bantuan kepala sekolah yaitu menyampaikan permintaan maaf saya. Kemudian rencana saya menggunakan buku teks, menggabungkan buku teks dan sumber-sumber belajar lain itu tadi sih Pak. Terus kira-kira nih apa yang bisa saya lakukan untuk Ibu dalam hal ini? Gimana kalau Bapak tolong saya buatkan jadwal ketemu kayak itu Pak, biar masalah ini nggak berlarut-larut. Oh gitu. Tapi misalnya nih ya, misal kalau nanti saya ngomong sama Pak sekolah,
misalnya kepala sekolah itu minta sampean tuh ketemu langsung dengan pengawas, terus ngobrol sendiri, kira-kira Insya Allah saya siap Pak untuk menyampaikan sendiri. Tapi kalau bisa dengan kepala sekolah langsung ya nggak apa-apa. Kalau cukup dengan kepala sekolah malah lebih terima kasih gitu. sih kita lihat aja nanti. Oh ya, saya ulang lagi tapi ini ya, yakin benar Ibu pengen menggabungkan tadi antara buku teks dengan sumber-sumber lain berdasarkan dari masukan dari pengawas. Yakin ya? Yakin Pak, saya akan menambah sumber belajar buku teks dalam penyusunan RPP saya nanti. Gitu ya. Oke lah. Jadi insya Allah saya akan bantu Ibu untuk ngomong sama kepala sekolah, membuat janji ketemu. Nanti kalau beliau memang hanya butuh sampean yang ngobrol langsung dengan kepala sekolah, ya saya kasih tahu intinya. Terus nanti kalau misalkan kepala sekolah meminta Anda untuk pengawas, ya terpaksa sampai saya omongin juga untuk itu juga mengikuti pengawas. Seperti itu. Ya. Oke, sekarang gini, bagaimana perasaan Ibu sekarang terang ngobrol sama saya? Alhamdulillah sedikit plong kayak itu Pak. Tapi terang lah sedikit kekhawatiran dalam diri saya. Jadi tinggal menunggu ketemu dengan kepala sekolah ini Pak. Syukurlah kalau begitu, syukur. Berarti artinya ngobrolan kita itu ada hasilnya gitu. Terima kasih Bapak sekali lagi kemudian bantu kayak itu. Iya Bu, sama-sama. Sama rekan kerja itu memang kayak gitu. Harus sama-sama bantu. Jika ada kawan yang dalam kesulitan itu terus kita ringan tangan seperti itu. Oke, benar Pak. Makasih ya Pak ya. Oke, sudah selesai. Oke. Saya terima kasih. Izin pamit dulu Pak ya. Oke, silakan Ibu. Silakan. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinopsis yang sudah kita tonton bersama ya di ruang kolaborasi praktik coaching Tirta yang telah disampaikan dengan apik oleh Pak Iwan dan Bu Yes. Tapi yang sudah kita susun tuh kadang-kadang memang ada improvisasi yang masuk sendiri dengan sendirinya begitu sih. Tak bisa semboyan kita. Mari. Oke, selamat bergabung kembali di ruang utama Bapak Ibu. Luar biasa, 2 por yang tadi sudah praktek, menurut saya sudah sangat siap tadi ya, karena memang sudah latihan. Dan saya yakin Bapak Ibu terbantu dengan membuat skenario sebelumnya, walaupun itu bukan patokan yang mati, karena kalau Bapak Ibu berpegangan pada percakapan yang panjang buat di skenario itu justru malah Putra putri SMK bermartabat berbudi.